Miss pokoknya fokus aja ke ke materinya. Nah, hari ini sebelum mulai tadi saya udah izin ke Mas Den juga kita kan ada mindful breathing lagi kayak gitu. Terus kita hari ini akan melanjutkan materi yang kemarin, cuman kita akan membahas lebih dalam ke teknis YouTube-nya. Kemarin saya dan Mas Iqbal dengan Om Den sudah diskusi sampai malam jam 11 rasanya untuk mempersiapkan hari ini. Dan yang lain ya. Jadi teman-teman seperti yang kita informasikan, tolong nanti disiapin juga PR-nya karena ini bicara tentang teman-teman. Artinya dalam konteks mentoring ini ya Om Den udah biasa ngelakuin mentoring, kami juga artinya teman-teman nanti akan harus lebih inisiatif dan aktif. Dan format kemarin bagus ya. Oke, sebelum mulai ya, saya mohon izin. Jadi saya mau ngajakin teman-teman mindful breathing lagi. Ini Om Den mungkin baru pertama kali ya. Ini kok ada mindful breathing apa sih? Jadi sebenarnya supaya kita samain step ya. Artinya kalau dalam ilmu NLP namanya ya, artinya belajar itu butuh sebuah kondisi gitu ya. Nah, kita menyamakan kondisi karena Mas Upi ini masih mungkin terengah-engah dari jalan tadi ya. Maksud masih mikirin makanan gua ya kan. Nah, kita samain dulu nih step-nya nih ya. Makanya kita break step semua. Nah, kita mindful breathing dulu. Nah, jadi sama Om Den ya. Jadi kita mulai dengan teknisnya kemarin sudah saya sampaikan ke teman-teman. Kita singkat aja nggak? Kayak kemarin kan lama ya. Nggak, kita 2-3 menit. Mas Iqbal bantuin musik ya Mas Iqbal ya. Siap. Kita mindful breathing. Jadi mindful breathing itu kita duduk yang relax Om Den ya. Ini buat Om Den malah saya ajarin karena baru mungkin ya. Atau mungkin sudah pernah ya. Tapi mungkin mohon izin. Kita tarik napas dari perut. Ya ini perutnya. Saya kan ada perut ya. Ini kelihatan ya. Perut. Nanti kita tarik. Ya gitu ya. 3 hitungan, keluarin 3 hitungan, ya teman-teman yang kemarin tahu ya. Nah, nanti kalau yang muslim mungkin kita bisa dengan lapas, mungkin bahasa kemarin kita sepakatnya Allah gitu ya, keluarnya alhamdulillah gitu ya. Nah, seperti itu aja ya teknis ya. Kemudian mungkin kita, ya contohnya seperti itu. Kita akan mindful breathing dulu dengan bantuan musik kurang lebih 2 menit, 3 menit, apa-apa di Mas Iqbal ya. Kita tarik napas 3 hitungan, keluarin napas 3 hitungan, ya dengan sambil mengucap Allah alhamdulillah gitu ya, nanti tinggal sesuaikan kalau yang lain gitu ya. Siap teman-teman, kebayang clear? Siap. Ya, biar semuanya sama stepnya belajar, dimatiin atau dihidupin kamera terserah, tapi pokoknya jangan akhirnya ya mumpung lagi mindful saya ke belakang dulu ya, jangan. Mindful semua gitu ya. Oke, siap Mas Iqbal, monggo dibantu yuk. Lepas, tarik, lepas 3 hitungan, lepas 3 hitungan, kita tarik 3 hitungan. Sambil dirasakan betul aliran napas dari perutnya menuju ke hidungnya. Tarik lagi. Pelan-pelan boleh dibuka matanya teman-teman. Terima kasih Mas Iqbal. Ya, oke. Siap. Mungkin kurang optimal karena kita singkat, cuman nanti mohon kalau bisa kita juga selesaikan nanti setelah selesai. Ataupun yang paling ideal adalah ketika teman-teman mulai beraktivitas ya di pagi hari ya. Jadi supaya kita lebih rileks dan fokus ke kelas ini. Oke? Siap? Oke, siap.
By the way, Mas Nah, Wood putus nih, Mbak Ros bantu kontak Mas Wood ya. aduh, oh iya kok saya bilang berempat doang ya. Oke, hari ini kita akan ada materi tadi ya, sambil nunggu masuk ya. Mungkin Mas Iqbal nanti mungkin boleh langsung mulai kali Mas Iqbal. Ya, tunggu masuk dulu berarti ya. Gak apa-apa dimulai aja dulu, mulai aja dulu Oke, kita yang mulai dulu ya. Oke. Mas Mufti. Oh, sudah masuk nih, sudah tinggal diadmin. Putih, mungkin di awal ini saya mau serah terima ke Om Den apa tugas Mas Mufti. Mungkin Mas Mufti ceritain kemarin kan sudah dapat output. Sorry. Yes, Mas Mufti sudah. Mas. Pantesan hilang. Mas Mufti kemarin sudah dapat outputnya apa gitu ya. Mas Mufti juga sudah tahu mau ngobrol sama audiens yang mana. Ini kalau audiens sudah terbentuk mau dibawa kemana sih program ini? Nah, mungkin ceritain dulu ke Om Den. Mas Mufti soalnya belum email ke saya nih, tugasnya. Iya, mohon maaf kan laptop saya lagi rusak jadi nggak sempat ngetikkan ini. Oke, apa kita start dulu Om Den? Berdiri ya. Siap-siap. Mungkin Mas Mufti ceritain ke Om Den kemarin outputnya apa, outputnya mau kemana, audiensnya siapa. Nanti biar Om Den tahu nih, oh Mas Mufti arahnya ke sini. Mas Mufti tadi udah ngobrol juga arahnya mau kemana. Gitu. Mangga, Mas Mufti ceritain dulu. Terima kasih Mas Iqbal, Mas Hatta dan Pak Suhud, Pak Ros, dan terutama Bang Den, Cici. Bersyukur sekali di siang hari ini dalam keterbatasan kondisi, alhamdulillah saya bisa mendapatkan bimbingan. Nah, seperti yang saya sampaikan kemarin sebenarnya tidak jauh beda, bahwa output untuk channel saya ini adalah saya mempunyai kelas mengaji begitu. Kalau Bang, mohon maaf juga terima kasih inspirasi dari channelnya Bang Den, yakni ada kelas gratisnya adalah langsung di YouTube itu, tapi kelas premium dengan bimbingan, dengan koreksi evaluasi adalah di kelas mengaji, yakni lalu website atau bagaimana begitu. Itu kelas premiumnya. Kalau kemarin masukan Mas Hatta dan Mas Iqbal adalah segmentasinya adalah orang-orang yang tajir yang atau artis yang tidak punya banyak waktu sehingga kita bisa private premium begitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga outputnya untuk membangun branding. Saya juga sedang belajar dan juga bagian dari impian menjadi ahli Quran begitu. Itu outputnya. Tentunya kalau berbicara branding atau ngendos atau produk ya insya Allah banyak produk-produk Al-Quran misalkan dari Asyamil, Cordoba sebagainya. Karena itu bagian dari konten nanti yang akan saya kupas. Di antaranya adalah review Quran ini misalkan digunakan untuk belajar baca, efektivitasnya, kemudahannya bagaimana. Mushaf ini kalau digunakan untuk menghafal Quran, bagaimana caranya dan sebagainya begitu. Sehingga itu barangkali bisa menarik perhatian untuk company itu menghubungi saya untuk di-review total dan diberikan pembinaan bagi customer-nya atau bagi pelanggannya gitu. Itu. Kemudian dari itu beberapa ada needs kemarin ya, wants dan fear serta value-nya. Di canvas value kemarin bahwa di needs itu saya meyakini bahwa semua orang Muslim dalam hal ini adalah ingin bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Namun sudah seharusnya sih ya, karena diperintahkan di Al-Quran dari warattilil Qur'ana tartila, bahwa baca Al-Quran dengan tartil. Tartil itu adalah sebuah bacaan yang baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid dan ulumul Quran yang lain. Maka itu sebuah keharusan bagi kita seorang Muslim untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, wants-nya bahwa orang-orang itu ternyata di samping juga ingin membaca dengan baik dan benar, juga ingin membaca atau mengaji dengan berirama. Misalkan seperti Muzammil Hasbala, seperti Bilal At-Taqi, dan yang lain sebagainya banyak. Maka gitu. Cuman ketakutannya adalah orang-orang khawatir salah, khawatir fales, bagaimana iramanya, sistematis enggak, naik datar turunnya, kemudian bagaimana biar nafas panjang, itulah. Maka itu di video ini, di channel ini saya akan menyuguhkan itu, bahwa di channel ini akan memberikan tips, memberikan cara bagaimana belajar Al-Quran mudah untuk pemula. Seperti itu, dengan ada teori tajwid praktis yang tanpa ada dua macam tentang teori tajwid praktis, dengan tajwid praktisnya langsung dibaca dan dibahas, atau dengan menghafalkan, menguasai masing-masing macam ilmu tajwidnya itu.
Sehingga benefitnya harapannya orang yang di channel saya ini adalah ketika mengikuti video-video saya, orang-orang itu bisa mengaji mandiri di rumahnya masing-masing gitu. Namun jika lo ragu, jika lo kurang yakin, butuh bimbingan, butuh dicek, kalau Bang Den adalah dicek channelnya, potensi bagaimana, maka silakan bergabung di kelas premium, yaitu di kelas mengaji begitu. Nah, ada beberapa, setidaknya ada 3 channel utama yang menjadi acuan saya dan sekaligus kemarin ditugasi untuk menjadi kompetitor ya. Yang pertama dan yang utama dulu ini, barangkali sebelum 2 channel ini ada, atau yang saya ketahui ya, yakni Tadabbur Daily. Tadabbur Daily ini sebuah channel yang berisikan qori-qori atau para mujawad pembaca Al-Quran yang saya kira ini tidak hanya Indonesia, tapi di seluruh dunia ya, bahkan Mekah. Dulu saya tiru begitu, tapi anehnya saya kena copyright, dia tidak kena copyright. Saya kena dismonetize, dia tidak dismon. Betul, itu channelnya. Saya kena dismon, dia tidak dismon ya. Saya dismonnya terakhir kalau nggak salah dapat berapa ya, 200-an dolar. Dia tidak kena dismon. Sampai sekarang tidak kena dismon. Itu yang saya juga masih bertanya, kenapa ya? Padahal saya pernah menggunakan audio dia atau audio asalnya di arsip.com atau .net itu ya. Pernah juga saya edit dengan beberapa cara yang saya ketahui ternyata masih tidak lolos copyright itu. Tapi alhamdulillah sudah ikut ini, atau sebelumnya saya sudah mulai taubat, sudah saya hapusi. Maka lihat grafiknya di channel saya masih agak banyak, tetapi itu sengaja saya simpan, nanti kalau sudah saya banyak orang itu saya hapus. Setidaknya punya potensi untuk mendatangkan viewer begitu ya, atau subscriber. Nah itu utama. Nah maka di kelebihannya dia visualnya bagus sekali dengan footage itu. Saya pernah menggunakan suara saya sendiri dengan footage yang serupa, kena copyright juga. Itu juga saya agak tanda tanya besar dengan Tadabbur Diary. Apa punya orang dalam gitu. Itu ya, kekuatannya luar biasa di Tadabbur Diary. Kelemahannya tidak interaktif atau hanya begitu aja. Tetapi beberapa orang, istri saya dan sebagainya, enak itu tinggal diputus saat tidur karena panjang. Gitu sih. Nah, untuk peluangnya, maka saya akan membuat banyak footage barangkali ya, entah footage itu di pegunungan atau di kota, begitu, yang penting original. Kemudian dengan merekam suara saya atau suara teman begitu. Tapi sampai hari ini belum dapat suara teman, karena suara teman saya bertarif. Saya tidak punya cukup dana untuk bertarif. Tetapi ada hambatan, yakni tadi keterbatasan footage ya. Saya harus men-shooting video sendiri, kemudian merekam. Salah satu hambatannya dari lisan footage juga, saya belum menguasai editing audio yang seperti itu, seperti enak renyah kayak studio, belum bisa. Itu channel yang pertama yang dari dulu saya dambakan. Yang kedua adalah Rumah Tajwid. Rumah Tajwid ini kekuatannya secara materinya bagus, kualitasnya bagus, kemudian juga interaktif ya. Kemudian tapi kelemahannya materinya kadang agak berat, kemudian karena mohon maaf penyampaiannya formal, agak tegang begitu. Maka itu peluang saya adalah menyampaikan materi serupa tapi dengan enjoy, seperti kemarin yang disampaikan Om Sony. Jadi ya santai aja, jangan formal, karena saya suka segmen kami adalah remaja ke atas ya, banyak di remaja sih. Atau anak-anak yang hijrah gitu ya. Kemudian hambatannya adalah saya butuh referensi, saya akan memperbanyak referensi agar kemarin sarang Banden juga saat di webinar, jangan sampai salah kalau memang itu adalah sebuah keilmuan. Saya akan terus membaca untuk menguatkan referensi itu, kemudian saya sajikan dengan visual yang baik, yang live kayak studio begitu, entah green screen atau apa, dan penyampaian yang agak ringan serta renyah begitu. Nah, channel yang ketiga, ini adalah channel baru tapi melejitnya cepat. Ini yakni Gus Anas. Ini nggak tahu melejit cepat, mungkin kalau saya menganalisa dari video di Bang Den, retensinya bagus. Nah, gitu ya. Nah, dari kekuatannya, kayaknya retensi dengan penonton cukup bagus. Ketika live atau langsung itu banyak yang nonton, kemudian yang komen begitu. Tapi saya pantau Gus Anas ini adalah juga di FB-nya, awalnya di FB udah 400.000 followernya, like-nya itu ya. Dan di YouTube ini masih sekitar berapa ya, 24.000-an. Saya ngikuti banget.
Maka itu di video saya yang akhir-akhir ini saya membuat live begitu. Tetapi beberapa kali kondisi koreksi ya, kemudian visual saya bagus, kemudian saya nggak ada mic, masih langsung HP, tampaknya berbeda. Itu cuma seperti itu. Oke. Itu lalu kemudian kelemahannya adalah kadang-kadang miring atau nggak fokus. Maka itu peluang saya akan membuat video yang mirip begitu dengan visual yang lebih bagus, fokus, barangkali tidak live atau live tapi sudah terrecord, sudah terrender sehingga visual bagus bisa center begitu. Itu kemudian hambatan saya diantaranya mungkin koneksi ya. Tapi yang paling penting kalau koneksi barangkali masih bisa disiasati asalkan tidak trouble. Yang paling penting adalah tadi kembali ke audio karena di tipe channel seperti ini adalah mengandalkan kualitas editing audio seperti itu. Insya Allah saya akan membuat channel yang mengkomparasikan dari 3 ini. Dari footage ada untuk pengantar tidur dengan durasi yang agak panjang begitu, misalkan Yasin atau Barok, saya ulang begitu. Kemudian dengan penyampaian materi yang renyah, referensi ilmu tajwid, tetapi kalau live atau agak mendatangkan retensi, yaitu dengan polanya Gus Anas. Ya, itu insya Allah gambaran planning saya ke depan untuk mengembangkan channel saya ini. Oke, thank you, Mas Mufti. Kemudian gambaran umumnya kurang lebih seperti yang Mas Mufti cerita dan Mas Mufti cerita tadi ya. Oke. Teman-teman, hari ini kita akan membahas materi menarik nih tentang starting lah ya, langkah pertama ya Mas Om Den ya, langkah pertama memulai YouTube. Nah ini waktu dan tempat saya serahkan ke Om Den. Silakan Om Den. Oke, terima kasih. Penjelasannya mantap banget. Jadi saya informasinya langsung udah dapat semua dari yang saya dengarkan tadi. Tausiah dari Pak Ustadz. Jangan Bang, saya masih anak muda gaul ini ya. Saya sudah dapat gambarannya dan ada beberapa hal yang sebetulnya nanti harus diperbaiki atau dikoreksi sedikit aja. Tapi nanti sambil kita ngikutin presentasi yang akan saya bawa. Saya nggak bikin presentasi yang detail-detail, maksudnya yang ini banget ya, karena ini sifatnya kan kita langsung nanti terapan aja. Ya. Jadi di sini modelnya highlight aja. Semoga bisa dilihat ya. Kalau saya dengar tadi pertama kalau Sudut udah jalan channelnya, saya baru dengar dari Pak Ustadz kalau sebenarnya sudah bikin channel lah, sudah bisa upload, sudah tahu environment-nya dan seterusnya. Ini menurut saya enak nih, jadi nggak levelnya sudah sejajar gitu. Jadi untuk saya ngasih materinya atau suggestion-nya akan bisa dipahami dan dimengerti oleh Mas Hud dan Pak Ustadz. Oke, jadi sebelum jauh-jauh ke teknis nanti, ini yang jadi pertanyaan orang ya sudah saya buka aja di sini sekalian. Masalah subscriber, Om Suhud juga, dan semuanya teman-teman biasanya kan ini. Jadi ini mungkin bisa jadi patokan dulu yang saya amati sejauh ini. Kan tanya gimana caranya mendapatkan subscriber. Saya sudah banyak bikin tips tentang itu. Tapi sepertinya nggak tahu gimana, agak susah atau prakteknya mereka yang butuh pendampingan gitu ya. Jadi saya balik aja. Mengapa orang nggak mau subscribe gitu? Kalau keluhannya kan itu. Mengapa orang nggak mau subscribe? Itu yang pertama, itu saat orang nonton itu merasa tidak ada indikasi videonya itu berkelanjutan gitu. Jadi kalau kita bikin yang random, bikin topiknya yang acak, itu biasanya orang, wah, pertama tertarik nonton video lainnya atau dia kepoin ternyata, wah kok aneh-aneh nih bahasnya, kok nggak nyambung gitu. Itu biasanya nggak mau subscribe. Terus nggak ada konten yang serupa. Serupa itu artinya ya kembali lagi ke masalah topik ya. Serupa itu nggak dari topiknya aja bisa, tapi dari tipe video, dari editing itu harus bikin yang serupa. Kalau untuk nomor 1 itu untuk Mas Suhud seharusnya mulai memikirkan itu berkelanjutan tuh dari sisi apa nih? Misalnya nanti akan fokus di aturan ya. Apa sih yang bisa dibikin berkelanjutan dari sisi channelnya Mas Suhud misalnya? Topiknya nanti harus coba ini bisa kelanjutan nih. Misalnya mau bahas tips bertahan hidup di masa pandemi untuk karyawan pekerja, apa sih yang bisa
berikan. Ya kalau orang nonton series gitu kan, saya nonton film apa, kalau series kan nggak berhenti-berhenti tuh, nonton lagi gitu kan. Daripada besok saya searching lagi, saya subscribe aja ini channel. Biasanya gitu. Nah, berkelanjutan itu untuk Pak Ustadz udah pastinya sudah aman ya, karena tadi tujuan utamanya adalah untuk edukasi. Nah, Ya. tinggal masalah orang edukasi itu kalau yang saya alami itu pasti yang paling kuat ya awal itu urusan kurikulum, silabus lah. Ya kan? Kalau kita bikin kurikulum yang jelas, kemudian batasannya, topiknya kita bagi-bagi kategorinya sudah bagus, misalnya kan bisa aja nanti untuk level ini, Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3 dan seterusnya bisa aja kan. Ya. Orang lihat itu, wah ini lengkap nih, ada ini. Atau untuk yang level berat atau untuk yang sifatnya bukan untuk belajar kan bisa. Orang dengerin, saya nggak mau belajar, saya mau dengerin sambil tidur. Biasanya kan gitu. Ya. Oke, itu bisa dijadikan sesuatu yang nantinya orang mikirnya begitu melihat itu berkelanjutan. Oke, nah konten yang serupa itu ini yang campur-campur. Kemudian tidak didorong oleh kepribadian, itu kayak personality driven itu kayak apa ya? Ya sosok lah, mau nggak mau karisma. Ya kan, yang disebutin Pak Ustadz tadi kan ada beberapa channel yang udah kelihatan siapa, ada yang Gus Anas, ada yang apa gitu kan. Iya. Tapi biasanya orang mau subscribe kalau suka sama kreatornya. Mas Suhud sama Pak Ustadz itu sudah jelas-jelas ada sosoknya, ada personalitinya, ada kepribadiannya di situ. Tinggal bagaimana kita mempresentasikan di video nanti. Yang akan kita buat orang menyukai kita, percaya sama kita dari sisi apa. Itu memang butuh latihan. Kadang kita ngomong kalau udah mikir lupa senyum. Ini kata istrinya kalau ngomong kayak resmi banget nih gitu misalnya kan, kayak bos nih. Misalnya itu masukan-masukan, jadi nanti butuh latihan, butuh kebiasaan juga. Nah, kepribadian itu memang bisa pure dari kita apa adanya gitu ya, murni ke saya memang begini gitu, atau ya bisa juga kita setting. Di setting tuh maksudnya ya bukan terus kita jadi fake gitu ya, jadi orang lain, bukan, tapi di setting karena kebutuhan. Misalnya kebutuhan nih, misalnya kayak Pak Ustadz nih targetnya edukasi, kalau kita ngasih targetnya ternyata untuk anak-anak menengah yang apa ya, masa kita mau kayak Pak Resmi, Pak Ustadz pakai jubah yang ngeri gitu, bukan ngeri ya, maksudnya yang wah ketemu nanti saya di jewer gitu kan, beda misalnya dengan wah pendekatannya ini ya, walaupun saya juga sebenarnya orangnya serius, tapi ya karena yang mau saya dapatkan atau brand yang mau saya dapatkan itu ke sana, kita coba sesuaikan biar kepribadian kita bisa diterima oleh mereka. Musik ini maksudnya biasanya channel musik kan gitu, yang orang peduliin cuma lagu sama enak atau enggak gitu. Oh, nggak peduli penyanyinya mau ngapain kek gitu kan. Biasanya channel musik seperti itu, nggak bisa menjual kepribadian. Kemudian topiknya tidak sering diminati. Tidak sering itu kadang maksudnya minatnya kadang-kadang aja. Oh, lagi tren misalnya, oh sekarang lagi rame apa, banyak orang nyari. Topik lagi nyari masker, nyari hand sanitizer. Tapi suatu saat topik-topik seperti itu akan habis, akan hilang. Karena trennya berhenti. Nah, kalau saya lihat Pak Mufti sama Pak Suhud ini seharusnya evergreen, bisa sampai kapan aja. Oke, selama ada buruh, selama ada orang pengen belajar Al-Quran ya ada. Kemudian juga yang minatnya pun akan silih berganti. Yang satu udah pinter nggak nonton channel lagi, akan ada yang baru. Ya kan? Nah, harusnya aman. Harusnya bisa menjadi channel yang kapanpun bisa datengin orang untuk subscribe. Videonya tidak menarik interaksi. Interaksi itu maksudnya orang komen, orang like, itu kan interaksi itu. Jadi kita harus membuat channel kita itu ajang wadah komunitas, karena YouTube memang begitu. YouTube itu membuat channel itu sebagai komunitas kecil di dalam YouTube. Komunitas untuk belajar Al-Quran, komunitas untuk belajar menjadi buruh pekerja yang
sukses baik di kantor maupun di kehidupan sehari-hari. Nah, caranya nanti tinggal gimana kita bisa membuat mereka tuh saling berinteraksi, ya kan? Nanti bisa dicek kompetitor tadi, orang-orang itu pada komen apa sih? Apakah ada yang nggak jelas atau ada request sesuatu, ada yang memuji atau yang membuli, ya kan? Yang muji membuli itu interaksi, itu sama-sama bermanfaat, walaupun duanya beda kontennya gitu ya. Nah, tapi interaksi Om Suhud sama Pak Ustadz harus memikirkan interaksi apa sih? Dan saya pikir keduanya punya kesempatan bagus. Pak Ustadz juga bisa aja nanti misalnya, ya kalau ada yang bertanya misalnya, atau habis ini teman-teman sahabat-sahabat mau belajar apa nih? Coba tulis di komentar ya, nanti saya coba buatin. Misalnya, itu kan mancing interaksi. Kasih pertanyaan simpel itu. Oke, atau apa nanti? Dengan berjalannya waktu, nanti kita akan menemukan banyak ide. Tapi juga jangan nunggu ide. Ide itu kan bisa datang kapan aja, tapi kalau kita cari juga bisa ketemu gitu. Maksudnya ide-ide simpel misalnya, biar orang interaksi ngapain ya? Besok saya mau, nanti akan kita bahas di content planning ya. Kemudian nggak minta subscribe, itu yang paling terakhir. Kebanyakan sekarang ini, nomor 6 itu jadi nomor 1, kebalikannya ya, minta subscribe. Gimana orang mau biar subscribe, ya kita minta aja subscribe. Padahal masalahnya ada di 5 atasnya itu. Oke, kita yang terjadi orang-orang justru kebanyakan minta subscribe tanpa memikirkan mengapa saya harus subscribe gitu kan. Baru pertama play dari awal video disetel thread. Oke, selamat datang di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, share gitu. Ngapain saya subscribe, share? Nonton aja belum gitu kan. Jadi cobalah nanti untuk memikirkan bagaimana kita meminta subscribe. Masalahnya sebenarnya bukan nggak minta subscribe ya, tapi bagaimana cara kita meminta subscribe yang benar, yang proper, yang benar, yang natural, yang membuat orang ikhlas untuk oke, saya subscribe. Itu bisa aja kita bujuk mereka, kita ingatkan. Oke, cara terbaiknya sebenarnya gampang. Kita kasih alasan aja mengapa orang subscribe. Ya teman-teman, ini pelajarannya belum selesai ya. Nanti habis ini kita akan belajar ini. Oke, saya subscribe, insya Allah nanti bisa bermanfaat saat saya. Gitu kan, bisa aja kan, begini kan. Nah, Om Suhud juga sama. Oke, minggu depan saya akan kasih tahu nih ya, orang yang sukses jualan cireng. Omsetnya 1 miliar sebulan misalnya. Seperti ada gitu kan. Nah, itu kan sudah orang, kayaknya seru nih subscribe. Atau janjikan apa. Beri alasan mengapa orang harus subscribe. Itu biasanya lebih efektif. Saya juga gitu. Masalah kreatifnya nanti diuji coba aja. Masalah kreatifnya harus dibikin custom per video. Setiap video harus dipikirkan itu. Saya video ini bahas apa ya? Kemudian saya nyelipin minta subscribe-nya gimana ya? Gitu kan? Letaknya mau di tengah, mau di belakang, boleh. Tapi kalau bisa jangan di depan. Nanti orang nggak akan ada yang peduli. Nongol-nongol kita minta subscribe gitu. Oke, kemudian sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Jelas? Masih, Bahkan kalau ada pertanyaan? Jelas. Aman ya. Kalau begitu, nih Aman. saya mau kasih jalan ceritanya. Walaupun Mas Suhud dan Pak Ustadz sudah punya channel, tapi saya kasih ini untuk mengingatkan aja. Gimana sih kita bisa mendapatkan subscriber? Ya kuncinya mau nggak mau dari views, dari penayangan. Kalau nggak ada yang nonton kan nggak ada yang subscribe, kan logikanya begitu. Ya kalau bisa memang ya kita ada yang nonton gitu. Semakin banyak semakin bagus karena ada kesempatan orang untuk subscribe. Caranya gimana untuk mendapatkan views? Ya kita harus bisa mendapatkan tayangan atau impresi. Tayangan itu orang nggak akan nonton kalau belum lihat duluan kan, belum melihat thumbnail kita kan. Makanya dari itu kita harus bisa membuat video kita ditayangkan dulu oleh YouTube. Ditayangkan dulu, kemudian gimana cara mendapatkan tayangannya? Ini terus terang kita di bawah ampunan
yang maha kuasa algoritma YouTube di dunia YouTube ya. Karena memang itu tugasnya apa? Maksudnya kita nggak bisa ngontrol. Nggak bisa ngontrol. Wahai YouTube, tolong kau impresikan videoku, nggak bisa ngontrol. Semua kerjaannya, bahkan orang YouTube pun sendiri nggak tahu gimana caranya. Ya kan? Kalau mereka suruh nanya gimana sih algoritma YouTube biar kita menayangkan, mereka nggak tahu. Dibuka di Excel itu panjangnya bisa berapa row gitu. Parameternya banyak banget. Ini beneran ini yang kesaksian, Mas, saya itu yang orang itu ya bilang ke saya, Mas, saya pernah di buka-bukaan itu parameter YouTube algoritmanya. Pusing, saya pengen muntah. Karena kalau ibaratnya kayak rumus-rumus fisika matematika itu ya, dengan akhirnya menjadi sebuah mesin pintar ya, artificial intelligence. Jadi mereka bisa menjadi sebuah mesin di algoritma YouTube. Kita tidak bisa mengontrol itu. Tapi algoritma YouTube itu punya 3 faktor besar yang sebenarnya bisa kita kontrol. Jadi yang kita kontrol itu faktornya, bukan algoritmanya. Ya, ingat ya, algoritma mesin itu bekerja berdasarkan parameter, faktor tadi. Nah, faktor inilah yang akan kita fokuskan, yang bisa kita kontrol. Oke, jadi kita cuma melayani atau memberikan data ke YouTube sehingga algoritma YouTube akan bekerja. Kita nggak bisa masuk ke mesinnya, tapi kita bisa tahu kalau mesin YouTube ini mau jalan harus ada bensin, harus ada supir, harus ada oli misalnya. Nah, kita main di situ. Kita harus bisa ngasih oli yang bagus, supir yang bagus, dan bensin yang pertamax. Ya kan? Jangan pertalite nanti mogok-mogok. Nah, yang pertama itu, ini saya yakin sudah dibahas oleh Mas Iqbal dan Mas Hatta di pertemuan pertama, masalah audio matching. Audio matching itu kecocokan penonton. Ya kan? Kita harus membuat video yang benar-benar bisa cocok dengan calon penonton kita. Oke, itu bisa kita usahakan dari pemilihan topik, dari penggunaan kata kunci, dan dari apa ya, klaster. Klaster itu sebenarnya kayak tadi kan Pak Ustadz ada channel Tadabur, ada Rumah Talwid, ada Gus Anas gitu kan, yang kira-kira kontennya sepertinya akan menjadi referensi dari Pak Ustadz. Misalnya begitu, menjadi referensi walaupun kita belum ngomongin detail masalah penontonnya ya, tapi paling enggak kayaknya klaster itu yang namanya klaster ya, kayak rumah klaster gitu kan, sebenarnya mirip-mirip gitu kan. Nah, itu kita yang harus kita ikut mau masuk di klaster mana, baru nanti kita buat rumahnya sebagus mungkin. Mau bilang bersaing dengan orang rumah sebelah misalnya, kita tambahin carport, kita tambahin tingkat gitu kan bisa aja. Nah, untuk coba saya lebih dalam sedikit langsung ke Pak Ustadz ya. Tadi sempat saya simpulkan sedikit membuat kelas ya nantinya untuk yang free ada di YouTube, kemudian untuk yang premium ada di berbayar gitu. Entah online atau dipanggil gitu ya. Pokoknya intinya berbayar untuk belajar mengaji dengan tujuan orang bisa lancar mengaji, mandiri gitu kan. Nah, kemudian kontennya kalau saya tadi sempat nyatet itu bisa berisi pertama motivasi, nggak usah takut ngaji. Ngaji itu biarpun susah kalau dimulai ya akan menjadi mudah, kan? Misalnya hal-hal semacam itu motivasi. Kemudian bisa ngomongin masalah tips cara how to gitu kan, cara apa. Kemudian juga sudah punya semacam formula gitu ya, cara praktisnya seperti ini, ya kan? Tujuannya untuk orang bisa mandiri. Kompetitornya sudah, kemudian balik lagi sebenarnya yang mau ditargetkan apa, misalnya kita mau punya target yang nantinya orang akan ikut kelas premium misalnya. Kalau di YouTube kita harus bisa mencerminkan itu di setiap video kita. Ya kan? Artinya apa? Kita harus memilih atau minimal membuat porsi
konten-konten video-video di channel apa itu lebih menonjol di klaster mana. Misalnya tadi kan ada ya, kalau nggak salah ya, ada yang pengen dengerin sambil tiduran gitu, pengen dengerin, dia nggak lagi belajar, dia pengen dengerin. Konten-kontennya tadabur, ya kan? Apakah itu cocok untuk mendelivery, menyampaikan ustadz ke calon yang ikut premium misalnya, dengan membuat konten seperti itu, ya kan? Ini nanti buat catatan ya. Kemudian pengen juga karena tutorial kelas yang harus ada ilmunya, yang jangan sampai salah. Kemudian seperti apa tadi? Rumah Tajwid atau Gus Anas itu ya yang bikin tutorialnya seperti ini. Kalau itu mungkin lebih bisa menjual atau membuat brand Ustadz lebih kelihatan kan. Oh, ini orang bener nih bacaannya, ini bener nih teknisnya ini. Ya kan, ujungnya nanti orang akan melihat sosok Ustadz Mufti ini apakah teknisnya yang bagus atau suaranya yang bagus. Misalnya pas bacain bikin orang benar-benar merasakan gitu kan. Apa? Nah, mau nggak mau ini harus dipilih paling tidak untuk porsinya. Misalnya untuk bagian baca tadi bisa aja untuk dalam versi dalam rangka demo. Demo kan, ngajarin baca nggak bisa baca gitu kan. Walaupun ya nggak wajib juga, tapi orang kadang begitu kan. Lo ngajarin YouTube, subscriber baru 300.000 udah ngajarin YouTube. Ya saya bilang aja, saya dari subscriber 0 udah ngajarin orang, nggak usah khawatir. Misalnya gitu. Tapi maksudnya orang tuh kadang menuntut yang seperti itu. Nah, ini demonya nih, saya akan bacain ini gitu kan. Tapi dari sisi brandingnya, saya akan membuat orang-orang itu memahami kalau saya tahu teknisnya. Saya bisa tahu tipsnya, saya bisa tahu cara praktisnya. Oke, jadi nanti tinggal masalah bagaimana caranya, kapan dan seperti apa nanti akan kita lihat. Om Suhud juga sama. Kan Om Suhud nanti udah pasti kita sudah banyak banget diskusi ya. Sebenarnya tinggal koprol aja sebenarnya udah langsung lari kenceng. Kalau orang melari itu Om Suhud udah ready, set gitu, tinggal twing gitu. Cuma twing kadang ke kanan, twing kadang ke kiri. Ya itu. Jadinya gitu ya. Kalau usaha untuk bikin videonya itu nanti tinggal kembali lagi ke basic kita. Jadi ini adalah pondasinya. Pondasinya itu teman-teman harus jadi kiblat gitu ya. Kan kadang gitu, kalau apalagi kita punya referensi, wah itu bacaannya ngomongnya apa sih, tegang, kaku. Terus saya mau bikin konten nih, cara ngomongnya gini, kita coba perbaiki gini. Padahal sebenarnya fokus kita lagi nggak pengen ke situ. Misalnya, yang tadi tuh baru isi motivasi misalnya. Wah, saya bisa motivasi gini, bikin motivasi lama-lama lupa. Orang ngelihatnya, wah ini motivator Pak Ustadz, ya sudah. Nggak pernah denger namanya, saya membuka kelas premium misalnya. Jadi salah gitu kan. Jadi kita harus positioning channel kita harus jelas. Kan, Om Sud juga sama. Bapak ini mau ngajarin karyawan atau mau ngasih apa gitu kan. Walaupun targetnya sama, orang kebutuhannya beda. Oke, kemudian apa nanti lebih detailnya kita lihat analitik. Kemudian yang kedua yang bisa kita kontrol adalah click through rate. Ini nanti akan saya bahas tiap sesinya ini secara khusus. Jadi teman-teman akan saya bedah, saya kasih tugas untuk mengkurasi masalah ini. CTR itu presentasi, thumbnail, dan judul video kita diklik. Ya kan? Setelah kita tahu klasternya seperti ini, setelah kita tahu apa gitu kan, algoritma kita tahu bahwa YouTube itu tidak mencarikan penonton buat channel kita, tapi YouTube itu mencarikan video yang match, yang relevan dengan para penonton. Ya kan? Makanya kita butuh untuk bisa mendapatkan impresi. Ditayangkan itu kan artinya video kita diambil YouTube, disodorkan ke penonton. Ya kan? Karena YouTube menilai penonton ini minatnya apa.
Jadi target kita nanti orang-orang yang pengen belajar ngaji, channel Pak Ustadz lah yang dipilih sama YouTube. Baik saat mereka mencari, saat rekomendasi, saat buka YouTube di fitur jelajah, yang nongol adalah videonya Pak Ustadz. Nah, Usut juga sama. Videonya mau ditampilin ke penonton yang mana. Ya kan? Nah, itu makanya kita butuh yang namanya klaster tadi. Sisanya kita tinggal memperjelas aja, memberikan informasi ke YouTube melalui kata kunci, keyword. Itu maksudnya kan tujuannya biar YouTube paham video kita secara yakin isinya bahas apa. Jadi nanti saat YouTube menilai seseorang butuh apa, nggak akan salah milih video kita. Ya kan? Jadi namanya algoritma kan bisa-bisa aja salah gitu. Orangnya butuh apa disodorin video kita. Keliru jadinya kan, orang nggak ngeklik atau ngeklik, oh ternyata bahas ini nih, salah nih YouTube nih. Kan sering ngalamin gitu ya. Kita lagi nyari apa, disodorinya apa gitu. Apakah itu salah YouTube? Bukan. Salah yang isi metadata. Sehingga YouTube salah mendeteksi video topik kita. Oke, nanti bagian SEO kita bedah lagi lah. Tapi SEO kata kunci itu bisa membantu YouTube memahami video kita. Kemudian ya itu tadi, setelah kita dipahami YouTube, video kita dipilih untuk penonton yang tepat, harus diklik. Diklik itu adalah dari masalah thumbnail-nya. Banyak orang yang meremehkan thumbnail atau merasa thumbnail lah gitu. Kadang buru-buru biasanya. Udah capek syuting, capek ngedit, buru-buru pengen dilempar ke YouTube. Thumbnail yang posisi prosesnya itu paling akhir, biasanya milih thumbnail gitu kan, di proses upload gitu kan, proses paling akhir kan upload. Itu biasanya pada lengah di situ. Padahal untuk yang channel-channel gede yang saya tahu itu mereka bahkan punya tim khusus untuk membuat thumbnail. Mereka punya desain grafis, mereka punya fotografer, mereka punya orang copywriter, sehingga saat bikin thumbnail mereka sudah yakin ini akan menarik. Ya kan, kemudian mereka juga kadang nyiapin thumbnail nggak cuma 1, 2, atau 3 gitu. 7 hari view-nya nggak naik, ganti thumbnail. Misalnya seperti itu. Ada yang tukang risetnya juga, maksudnya nilai CTR itu karena penting, itu YouTube menyediakan datanya. Data analitik di CTR-nya itu diperlihatkan, itu maksudnya biar kita paham kalau thumbnail itu sangat-sangat penting. Jadi nanti kita akan membuat thumbnail yang sekiranya cocok dengan target audiens kita, yang bisa mewakili isi video kita saat itu. Yang ketiga itu punya nilai untuk membuat orang ke-trigger lah. Ya kan, itu nanti akan kita bedah di pertemuan khusus masalah ini. Yang terakhir adalah average view duration, itu rata-rata video kita ditonton. Ada 2 angka sebenarnya di AVD ini. Rata-rata durasi tonton itu berapa menit, itu dari menitnya, yang kedua dari presentasinya. Kita nggak bisa ngelihat menitnya aja, kita nggak bisa ngelihat presentasinya aja. Harus combine. D-nya tadi apa, Bang? Duration. Average view duration. Rata-rata durasi tonton, RDT, rasanya RDT kalau bahasa Indonesia. Nah, kan kita pasti saya yakin pernah lihat kan. Video 10 menit, durasi tonton rata-ratanya berapa? Ternyata cuma 5 menit. 5 menit itu berapa persen? 50%. Ada juga yang video 20 menit, yang nonton berapa? 5 menit. Nah, kan berarti nggak sampai 50% karena 20 menit kan? Bisa setengahnya lagi, 25%. Jadi harus kita kalau bisa antara durasi tonton dan presentasinya itu maksimal lah. Jadi berapa menit sih kalau ini gitu kan? Jadi kalau orang mikirnya standar itu, atau orang nebak kalau untuk YouTube itu biasanya kalau video kita bisa 50 atau 60% itu very good. 70% biasanya rekomendasinya gila-gilaan.
Tapi kembali lagi lihat durasinya. Wah, udah 70%, videonya 1 menit, ya sama aja. Bohong kan? Secara watch time juga nggak akan ini. Nah, ketiga ini itu nanti dikumpulkan, di total sama YouTube yang namanya watch time. Waktu menonton. Itulah waktu menonton tuh ini sebenarnya. Orang berada di YouTube, orang ngeklik, orang interaksi, orang komen, itu di total, orang datang dari mana, habis nonton pergi kemana, itu dihitung sama YouTube yang jadinya watch time. Nah, itu nanti yang akan membuat video kita menjadi cepat rame. Oke, ada pertanyaan? Kalau ini saya baru semoga membuka wawasan teman-teman pengetahuan ya. Tinggal nanti ini masalah penajamannya ke dalamnya. Penajaman itu ya sudah. Dari beberapa hal ini, apakah kira-kira teman-teman sudah ada gambaran ya? Kalau saya yakin dari yang disampaikan Mas Iqbal dan Mas Hatta kemarin, itu sudah mulai, kalau saya lihat Pak Ustadz udah detail banget. Om Suhud udah tinggal loncat. Tinggal masalah ini. Yang masalah nomor 1 dulu deh. Cluster terutama. Itu yang biar saya inline dengan ini, dengan Mas Iqbal. Nanti kita next-nya kita akan coba menanamkannya di YouTube seperti apa. Mas Iqbal mau nanya juga boleh? Tadi baru mau nanya itu, Bang. Boleh. Tadi baru mau nanya tentang klaster tadi. Yes. Jadi pengklasteran itu tergantung apa? Tergantung minat. Algoritma YouTube itu isinya adalah minat. Nanti saya bantu lihatin ya, minat di penonton yang existing sekarang Om Suhud apa. Di kelas SDM itu minatnya apa, kita bisa lihat. Bahkan kita beririsan dengan klaster manapun bisa kelihatan. Itu bisa dilihat oleh kita? Bisa. Cuman toolnya belum tahu gitu aja. Oh, dari YouTube aja analitik. Nanti saya bantu lihatnya di mana, kemudian kita simpulkan bareng-bareng. Oke. Ini udah bukan urusan teori lagi ya. Kayak Mas Den Jesse kan saya kasih tahu gini. Ayo pikirin sendiri. Iya. Biar berkesinambungan. Kalau ini nanti saya akan bantu lihat. Waktu saya ngeliatin Om Suhud juga nanti Pak Ustadz juga bisa ngelihat. Pasti biar nanti sambil sama ngerjain lah. Iya. Ternyata kondisinya gini. Nah, syukur-syukur Pak Ustadz sudah mulai sudah ada channel ya. Nanti nggak apa-apa, itu buat latihan aja. Kalau memang lihatnya kan nanti akan begini-begini, tapi sekarang kita butuh channel untuk kita lihat sebenarnya. Channel yang sudah ada kemarin nggak apa-apa, kalau masih ada kita bisa jadikan bahan untuk latihan. Oke. Mau tanya Bang Den? Silakan. Iya, sesungguhnya saya ini ketemu Bang Den ini taubat. Iya, channel saya dulu ya gitu ya, macam-macam ya, termasuk dan sebagainya. Termasuk terakhir ini masih belum mencoba untuk saran Bang Den saat tentang video short gitu ya. Itu kan saya coba buat, tapi apa konten ya, coba saat itu kan lagi viralnya Allahul Kafi itu. Saya edit demikian rupa, memang luar biasa itu, langsung shotnya langsung jadi nomor 2 tertinggi. Wow. dari itu kan, langsung banyak banget mendatangkan view-nya gitu. Padahal durasinya cuma berapa? 42 detik mungkin ya. Yang Allahul Kafi saya ulang 3 kali itu. 3 hari mungkin langsung kena copyright gitu ya, karena nggak monetis, tak biarin dulu gitu. Itu potongan bukan bikin sendiri gitu ya? Oh, karena viral aja ya? Iya, audionya viral, itunya yang videonya yang backsound-nya yang ambil dari video punya orang lain gitu. Oh iya. Nah, kayak begitu. Nah, itu. Maka luar biasa itu, akhirnya saya kepikiran buat short. Misalkan ini terkait konten ya, termasuk di klaster. Saya akan menjelaskan akan mengajari tentang macam-macam hukum nun sukun atau tanwin gitu ya. Atau dalam materi petang tajwid. Apakah termasuk short kalau misalkan saya membaca dengan cepat seperti ini misalkan. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Idhar halqi, idgham bihunna, idgham bilahunna, iqlab ikhfa haqiqi. Sangat mudah bukan? Selengkapnya ikuti video saya
berikutnya atau apa gitu ya. Itu kan hanya singkat tapi nanti detailnya di video utama. Saya mendefinisikan kok short itu kayak preview begitu. Apa betul seperti itu, Bang? Bisa, bisa. Jadi short itu sebenarnya kayak rumah di dalam rumah gitu ya. Jadi kan dia YouTube itu kan mengadaptasi dari TikTok. Tapi dia nggak mungkin bikin aplikasi lagi di luar YouTube. Makanya sekarang YouTube itu kan semuanya ditempel di situ. Ada tab komunitas itu mengadopsi dari YouTube, dari Facebook. Ada tab story itu dari Instagram. Sekarang ada short itu dari TikTok. Saya nggak tahu YouTube mau jadi apa sih. Tapi so far ya kita ambil hikmahnya itu bisa dimanfaatkan untuk kita kok. Salah satunya tadi. Jadi kalau mau bikin mengandalkan short untuk membuat itu bisa aja. Cuma nanti yang saya lihat teman-teman jadi pada keenakan bikin short gitu, ya kan? Kalau short itu kan nggak perlu edit berat-berat Bang Rio ya. Gini aja Iya. dari short, tapi sambil kita ngerjain video yang asli Ya, gitu ya. jadi maksudnya kalau bisa di-combine. Jadi nanti kalau isinya short terus ya kalau misalnya untuk watch time ya pasti kurang karena kalau kita nongolnya di rec short itu nggak akan dihitung watch time-nya. Iklan juga akan nongol. Tapi kalau nongol ditonton dari video biasa dari aplikasi biasa itu masih bisa dapat iklan, masih dapat watch time. Jadi nanti sementara kalau untuk short ya kita gunakan untuk branding aja. Karena di akhir durasi video short itu ada tombol subscribe. Orang Nggak gampang kan ada. langsung ada secara otomatis ada nongol. Kalau nontonnya dari raknya short itu ada Gitu. tombol subscribe-nya. Kalau tombol end cut yang Nggak ada, video, nggak ada. nggak ada ya. Nggak akan muncul. Walaupun kita pasang nggak akan muncul. Jadi video short itu akan nongol di 2 tempat. Nongol di rak short kalau kita scroll di HP ya, khusus di HP short itu. Yang kedua ya di video biasa yang kayak video-video upload biasa. Nah, short itu tidak mendeteksi masalah kontennya harus apa, yang dia deteksi adalah formatnya. Formatnya itu rasionya itu 16:9 atau 1:1. Jadi kotak atau 16:9. Dan durasinya di bawah 60 detik, maksimal 60 detik. Itu udah otomatis didetek sebagai video short, akan nongol di rak short. Juga nongol di video biasa. Memang agak membingungkan tapi ya kira-kira begitu. Jadi nggak apa-apa, yang penting gini aja nanti bikin jadwal schedule misalnya ya 2 hari sekali short. Kalau misalnya seminggu upload 2 kali ya shortnya bisa sekali bisa dua kali. Untuk teaser atau untuk mempromosikan video sebelumnya juga bisa kan. Iya, iya, iya. Iya, tanya lagi Bang Ren. Terkait klaster atau topik ini kan misalkan nih saya ada setidaknya ada tiga topik ya, atau satu topik tapi dalam satu. Yang pertama yaitu karena mengkombinasikan tadi ya kompetitor atau inspirasi saya lah tentang teori tajwid, yakni dengan dengan berpatokan polanya ala pola tajwid. Kemudian yang kedua juga langsung saya membaca misalkan surah Al-Baqarah halaman Al-Quran halaman 1 surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 misalkan. Jadi langsung menunjuk mushafnya begitu. Tapi rencananya nanti saya pakai yang digital biar lebih center dan lebih bagus gitu. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga ada menghafalkannya. Jadi bagi orang yang sudah lancar belajar video misalkan nih Senin, Rabu, Jumat, yang sudah belajar Rabunya udah lancar, maka dari Jumat kita akan coba menghafalkannya. Nah, kalau seperti itu, jadi ada belajar, ada teorinya tajwid, kemudian ada menghafalkannya. Apakah itu masih dalam satu klaster, Bang? Masih. Klasternya kan sebenarnya orang yang pengen belajar. Itu kan target kita kan awalnya orang pengen belajar sampai bisa baca Al-Quran. Pertama. Yang kedua, kita akan membuka kelas premium. Ya kan? Itu yang harus dipahami oleh orang-orang. Jadi misalnya untuk belajar ya sudah belajar apakah ketiganya tadi kan belajar aja. Pokoknya kata kunci yang ditempelkan di channel itu nanti adalah belajar. Jadi mau apapun yang kita buat nanti harus bisa mendapatkan manfaat untuk belajar. Ya kan? Kemudian gimana caranya biar orang juga akan memahami kalau yang dibuat itu juga
bisa mengantarkan Ustadz ini untuk dipahami membuka kelas premium misalnya. Ya mungkin penajamannya ya bisa coba 3 kategori tadi kita coba upload secara ini ya, secara selang-seling gitu ya. Misalnya seminggu mau upload berapa kali, 2 kali atau 3 kali. Ya sudah minggu ini. Nanti lihat sambutannya masyarakatnya atau penonton seperti apa. Ya tentunya dengan usaha kita untuk membuat video yang durasinya bagus, yang nilai thumbnailnya bagus. Tapi nanti akan kita lihat seperti apa. Kalau misalnya yang rame itu justru malah yang demonya, yang menghafalnya gitu ya. Ya kita akan evaluasi nanti ini cocok nggak ya, kok ternyata orang malah senangnya yang ini. Nah, itu apakah bisa masih match dengan tujuan awal untuk orang belajar dan untuk kita jualan dalam tanda kutip gitu ya. Kan gitu jadinya resikonya sebenarnya kalau kita di awal agak terlalu banyak itu takutnya jadi salah ya namanya itu tadi algoritma kita nggak bisa ngontrol ya. Tiba-tiba yang ramai malah ini. Oh, iya. Outputnya belok ya. Iya. Ya kan? Nah, kalau mau aman ya sudah, kita konsisten di satu hal yang bisa membuat manfaatnya jelas belajar, yang kedua bisa kita orang paham kita juga jualan gitu. Atau jualan kok kayaknya gimana banget ya. Yang kita punya program edukasi lah gitu. Punya kelas. Jadi sampai itu terbranding barulah kita mungkin agak lebih enteng untuk milih ya. Sekarang nih saya mau demo, atau kalau untuk demo untuk menghafal itu kan bisa aja pas kita belajar misalnya. Misalnya lagi belajar, kemudian di acara, jadi kalau lengkap gini ya, itu kan bacain, jadi orang dengar wah enak bener gitu. Nggak di topik yang terpisah, nggak di kategori atau playlist terpisah misalnya. Tanemin aja setiap video ada cara bacanya, ada tipsnya, ada praktisnya gimana, kemudian ada ya kayak orang how to gitu kan, belajar ngedrum kan, duk cek, ya di akhir ya main. Oh begitu misalnya kan, itu sudah dalam satu paket video. Dengan mempolakan seperti itu, penonton yang di situ sudah jelas mau ngapain, mau dapat apa. Tanpa harus nyari mana sih belajar. Oh belajar ini, oh gitu. Oh belajar ini terus saja. Jadi kalau saran saya untuk Pak Ustadz coba mending bikin pola. Kalau bisa mengcombine dari 3 tadi, tadabur, rumah tahu, tajwid dan Gus Anas ya bisa aja kan menjadi sebuah konten ala Pak Ustadz Mufti. Ini saya ngomong sedikit nggak usah panjang-panjang ya, kita mau belajar ini ya sekarang begini, mulailah gini, kemudian bacanya begini. Semakin simpel, semakin orang gampang paham, semakin mereka ada merasa terhibur juga. Jangan salah ya, konten gini juga bisa menjadi hiburan kan. Hiburan kan bukan terus yang joget-joget ya, hiburan dari tambah beriman gitu kan, alhamdulillah gitu. Baca ini jadi tambah beriman gitu. Kan karena hatinya gembira, terhibur gitu. Besok apa? Kalau sudah begitu apa yang terjadi? Saya subscribe saya cari-cari Pak Ustadz Mufti. Oh enak banget sih orang ini. Dan tinggal kita ngedrive-nya nanti seperti apa, nanti yang akan diarahkan oleh Mas Iqbal dan Mas Hatta. Kalau tugas saya gimana nanti membuat channel ini bisa benar-benar mengeluarkanlah apa yang di diri teman-teman. Ya. Bisa dipahami ya kira-kira ya? Bisa. Tanya lagi Om. Monggo. Iya, terkait nama channel. Ini kan kemarin sempat saya utarakan ke Mas Hatta dan Mas Iqbal di pertemuan pertama. Channel saya ini sebenarnya namanya sekarang masih Ayo Ngaji Terus. Ayo Ngaji gitu. Terus. Ya, tetapi akan saya rubah. Kemarin sudah saya rubah deskripsinya, mirip-mirip jenengan. Anda ingin belajar ngaji, ingin gini-gini gitu. Cuman di bawahnya ada MufTV. MufTV ini rencana saya akan jadikan nama branding saya, gitu kan. MufTV kan ada muftinya, gitu ya. Mudah itu. Nah, itu juga salah satu bisa dikatakan singkatan kalau misalkan dibedah gitu ya. Dari mengaji, umi, kemudian ada tipsnya, V-nya. Mungkin sekalian nanti saya vlog, karena rencana akan vlog ini sesekali aja, mungkin 2 minggu sekali, 1 bulan sekali, mengunjungi TPQ, mengunjungi masjid yang ada pembelajaran ngajinya. Itu sih.
jadi tetap ada hubungannya. Nah, Targetnya terkait apa? dengan Targetnya siapa untuk yang vlog ini? Mau cerita apa? inspirasi misalkan, karena kan saya pernah itu ketemu di salah satu sekolah Islam di Surabaya ya, itu di ujung dekat Hmm. pelabuhan itu ada sekolah yang gabung dengan ngaji. Sekolahnya selesai jam 1, istirahat, lalu nanti setelah asar ngaji. Ternyata saat itu saya dapat tugas menguji di situ. Selesai menguji kan jam 1, lalu kita feedback, evaluasi sampai jam 2. Ternyata ada satu anak itu nggak pulang. Dan keseharian begitu. Kenapa nggak pulang, nak? Ngapain Ustaz pulang? Kalau pulang juga nggak ada siapa-siapa, nggak dapat makan. Di sini enak, kadang-kadang Ustazah ngasih saya roti. Gitu kan. Nah, saya terenyuh, ya Allah, ternyata pulang karena mohon maaf orang tuanya juga ada yang pemulung macam-macam gitu ya. Kadang disuruh gini, mendingan di sini nanti nunggu ngaji sekalian. Yang kedua juga dapat roti, dapat mapas dari orang-orang itu. Yang ketiga ternyata anak ini salah satu 10 terbaik kualitasnya dari 60-an orang saat itu. Nah, justru karena di sekolah itu dia akhirnya ngaji sekeras-kerasnya, kalau kedengeran sama siapa gitu kan bisa benahi. Nah, ini kemudian seperti inilah yang saya angkat, bahwa anak ini satu sisi ada kelemahan di sisi kedua, tapi luar biasa hero Qurannya. Nah, maka itu begitu sih fungsinya di vlog itu. Pesan saya sih yang harus di ini ya, apapun nanti misalnya mau ada tambahan vlog, tetap aja kita harus punya tujuan apa gitu. Maksudnya kalau bisa syukur dengan ada benang merah dengan situ juga. Maksudnya begini, sama-sama ngevlog menceritakan itu kalau di video orang nonton di video itu kesimpulannya bisa macam-macam loh. Ya kan, kalau kita nggak mempersiapkan dengan baik. Oh, saya ngevlog gini. Karena kita nggak mempersiapkan baik, orang mikirnya jadi, oh di Bekasi ada gitu ya misalnya. Oke, misalnya di mana tadi kan? Oh ternyata, oh di situ ada kegiatan ngaji. Oke. Oh di situ ada apa? Ya kan, jadi apa yang kita pikirkan, kita harapkan bisa jadi melenceng saat kita membuat videonya, nggak kita arahkan sesuai dengan ini. Ya kan, makanya saya tanya targetnya apa, arahnya kemana? Arahnya adalah untuk apa? Saya tadi juga sebenarnya belum dapat targetnya. Si anak kecil tadi yang kasihan, yang menyentuh hati, ataukah di situ ada kegiatan apa, ataukah mau cerita di situ ada di mana, atau itu kegiatannya siapa, ya kan? Benar, iya. Itu kita nggak bisa mengharapkan orang untuk memahami semua kemudian ngambil kesimpulannya sendiri sesuai dengan, nggak bisa. Kita harus dalam dunia video ini, audio visual, kita harus sampai memikirkannya seperti itu. Sama Om Suhud juga sama, mau bikin bahas mengenai cara sukses jualan apa di pinggir jalan modal 500.000 untuk ini. Ya mau disampaikan apa? Mengatur jadwal, mengatur shift. Kalau gue jualan gue harus kerja, gimana caranya? Mengatur gaji untuk orang di rumah sama untuk modal gimana, mau apanya. Kita nggak bisa cerita semuanya. Kalau kita ceritain dimasukkan semuanya, biasanya ambiar, orang nggak dapat apa-apa karena nggak difokuskan ke arahkan gitu kan. Memang kerjaan itu kayak kerjaan orang nggak tahu sutradara atau penulis skenario gitu ya, tapi itu yang harus akan dijalanin hari per hari nanti. Oke, saya mau apapun yang terjadi, kalau saya mau bikin video, mau ngevlog adalah biar orang tahu saya punya kemampuan untuk mengajari. Ya kan? Orang bisa ngaji, belum tentu orang bisa ngajarin ngaji. Betul nggak? Iya, betul. Ya kan? Nah, kalau kita nunjukin, Ustadz ini ngaji, tapi ngajarinya nggak kelihatan, ya orang nggak akan paham. Contohnya misalnya kasus tadi ngevlog misalnya. Ngevlog yang tadi tempat itu. Goalnya adalah tetap orang pengen saya biar orang tahu saya bisa ngajarin ngaji. Angle-nya bisa difokuskan ke situ. Jadi ya teman-teman, sahabat-sahabatku, ini ada tempat di sini. Di sini nih ada anak-anak juga yang kadang ya kayak tadi ceritain. Nah, di sini saya kadang mampir ke sini karena saya kasihan sama anak-anak atau saya pengen dekat dengan mereka biar mereka ini. Saya ngajarin mereka begini-begini dan hasilnya seperti ini. Gimana coba kamu, Nak, bacain ini. Nah, ini teman-teman, jangan kalah ya sama teman-teman yang biarpun di tengah sawah, di tempat peruncil,
bisa mengaji yang bagus begini, Oke. ya kan? Ya, Nah, ya, ya. orang melihatnya, oh itu anak diajarin ustadz itu, walaupun kita nggak ngomong ini yang ngajarin saya loh. Walaupun sekilas aja. Jadi saya kalau punya waktu saya kesini ngajarin gini-gini. Orang lihat situasi, kondisi yang pada akhirnya klimaksnya adalah ini loh didemoin. Ya itu bukan kita zolim memanfaatkan mereka ya. tapi kita juga nggak apa, maksudnya yang kita ceritakan juga nggak bohong gitu maksudnya. Ya itu pinter-pinter kita memang yang dituntut harus kreatif untuk itu ya. Atau kalau enggak juga mau ke arah mana. Jadi setiap video, misalnya ya enggak lah saya kok pamer apa sih kayaknya promo mulu gitu. Tapi tetap aja yang mau disampaikan apa? Kondisi anak kecilnya, kondisi tempatnya, kondisi programnya, ini yang menginisiasi siapa dan seterusnya. Oke, sama. Om Sud sama Pak Ustadz juga sama nanti. Setiap video harus punya satu target aja. Satu manfaat aja. Mau ngasih tahu yang apa. Kalau mau nyampein dua-duanya dan dua-duanya penting, mending bikin 2 kali masih malah mendingan gitu. Ya, terima kasih. Ada lagi? Oh iya, tadi terkait nama, nggak masalah ya Bang Den? Nama. Nama saya jadi distrak ke situ tadi. Nama sih sebenarnya bebas aja. Cuma ya pastikan sudah benar-benar yakin gitu. Sudah tahajud, sudah istiqoroh, sudah yakin. Nama gitu kan, jangan sampai galau besok ganti lagi. Cuma kalau saya kebetulan bukan orang branding sih ya. Mas Iqbal gimana nih Mas? Kalau untuk masalah nama, apakah yang pernah saya dengar sih nama juga ada yang bilang penting karena ini brand kayak kita namain anak gitu kan. Ayo, tahu dong salah sendiri ngikut di sini saya tanya. Biar nggak ngantuk. Biar nggak ngantuk. Man. Oke, tadi apa Mas Mufti opsinya? Yang sekarang ini kan ayo ngaji terus gitu. Nah, pengen apa rencananya akan saya rubah jadi Move TV. Gitu. Nah, pertanyaannya bagus yang mana gitu ya? Iya, cocok yang mana lah gitu. Cocok yang mana? Oke. Mas Relevansi. Jawabannya ada di Mas Mufti sebenarnya. Pertanyaannya gini, Mas Mufti pengen naikin brand nama Mas Mufti atau menggunakan kata kunci yang mudah ditemukan. Nama kata kunci yang mudah ditemukan. Tadabur Daily mudah ditemukan. Oh, Tadabur. Ngetik Tadabur aja muncul Tadabur Daily. Iya, ya pengen keduanya sebenarnya. Mau naikin yang mana? Jawabannya ada di Mas Mufti sebenarnya. Mau menggunakan kata kunci yang mudah ditemukan tadi atau mau naikin brand nama Mas Mufti? Iya. Apa ya? Bingung Mas Yan. Jadi saya ini cerita kalau saya ya dulu, saya tuh dulu awalnya tuh bukan DNJC loh pengennya tuh namanya. Nama channel itu bukan DNJC. Apa dulu, Bang? Dulu pengennya Denjaka. Oke. Tapi di URL YouTube/Denjaka itu sudah ada yang pakai URL-nya. Yeah. Makanya sudah nama depan saya Den, nama udara saya Jaka Caping ya udah DNJC. Lalu saya pengennya Denjaka gitu. Dan kesannya, Denjaka nih militer apa? Tapi gara-gara URL-nya sudah ada yang pakai ya saya itu mungkin bisa jadi pertimbangan ya. YouTube/apa gitu kan lebih enak. Saya nggak tahu URL-nya yang sudah ada atau ya nanti bisa dicek kalau misalnya mau bikin baru. Ya. Kalau Mas Hud kan sudah dapat ya kelas SDM gitu ya? Iya. Belum ada waktu itu. Tapi sekarang maksudnya udah bikin ya? Udah diklaim ya? Udah. Kelas SDM. Ada ya? Nah, ini kan loh kok nggak ada? Kelas SDM belum diklaim kali ya, Om Sud? Udah, Pak. Kalau klik langsung. Coba. YouTube.com. Linknya maksudnya? Listnya slash apa URL-nya? Kalau saya youtube.com/DNJC langsung keluar punya saya. Oh, belum itu malah. Nah, itu nanti diklaim aja. Nanti biar mau buat kaos kayak mau buat kartu nama. Oke. youtube.com/DNJC / gitu ya. Oke. Nah, mungkin ya itu lupa tuh. Ustadz juga bisa ngecek. Nanti di setting apa sih? Di setting channel lah ada di situ untuk klaim URL.
tadi apa namanya Pak Ustadz? Move TV. Mufti MUFTIVI Nah, gitu. MUFTV. Oh, Move TV. Belum ada yang punya kayaknya itu. Nanti bisa. Ya belum ada sih itu. Jadi Itu secara pelafalan ada nama saya Mufti kan gitu. Tapi secara penulisan TV. Oh, Move TV maksudnya masih ya tadi ya. Ya, Iya. Move TV. Ya, boleh itu juga gampang diingat kok, pendek. Gampang sih ya. Cuman kalau kata kunci ya nggak relevan banget sih kalau kata kunci. Nggak masalah. Sekarang DNJC udah jadi kata kunci. Dulu Iya, nggak ada betul. yang Jadi saya cari DEN udah langsung pas DJ kan. Iya. Kira-kira sih persiapannya itu ya. Nanti pertemuan selanjutnya kita bahas apa ya untuk yang YouTube, Mas Iqbal? Oke. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang YouTube-nya ya kreatif konten, Mas. Kreatif konten. Membangun brand video konten ya. Oke, jadi tugasnya sebenarnya untuk ini coba sebenarnya sih ada mastering perlu di ini nggak? Ya sudah gini aja. Kalau bisa nanti coba siapkan satu topik deh. Satu topik, Mas Hud satu topik, kemudian Pak Ustadz satu topik yang kira-kira mau bahas apa. Terutama yang diyakini kira-kira mau difokuskan di situ. Ya kan, kreatif kontennya nanti kita bahas bareng-bareng. Gimana sih bikin video yang kira-kira bisa menjembatani niat kita berdasarkan topik tadi. Ini nantinya saya akan lebih banyak nanya-nanya gitu ya. Kalau misalnya Pak Ustadz mau bahas ini, mau bikin ini, ya sudah. Nanti akan kita bahas mulai dari mana, kemudian apa yang dibutuhkan, sebaiknya gimana gitu. Jadi setelah selesai kelas nantinya langsung dicoba dengan bekal itu. Oke, nanti ada ya mungkin sedikit gimana membuat outline, realnya seperti apa, kemudian gimana penyampaiannya dan seterusnya. Live ini, Nah? Maksudnya kelihatan orangnya ya Bang De? Terserah, maksudnya gimana? Maksudnya video saya kan belum pernah buat video yang kelihatan orangnya gini. Saya capture Quran atau sepeda dapur gitu. Kalau menurut saya apalagi untuk branding harus kelihatan orangnya. Kalau nggak ada orangnya kayaknya anonymous apa? Jangan nama berarti. Anonimus banget gitu. Anonimus banget gitu ya. Iya. Apalagi kita kan kayak ini. Coba bayangin kalau saya selama ini bikin tutorialnya di belakang screen. Nggak kelihatan mukanya. Iya. Menurut saya harus dimulai. Karena belajar PD ini. Iya. Udah biasa lah ngomong depan orang mah. Tapi memang di depan kamera lain cerita sih. Betul, iya. Nanti saya kasih tips deh. Kalau bisa saya kasih bebas ya Om ya. Mau narasi, mau tampilin wajah bebas sebenarnya ya. Kita paksa aja yuk mereka yuk. Siap. Kalau Mas Mufti udah biasa nih. Karena Mas Mufti. Kalau Mas Hud kan sudah aman gitu ya. Kalau Pak Ustadz kan lihatnya lebih ke arah performance kan. Nanti orang akan lihat gitu. Iya. Nah, saya belum pernah. jangan malah bikin orang malas gitu ya. Tenang, di video bisa dibikin apapun kok. Muka saya rusak pun kasih lampu langsung tenang aja. Tinggal nanti maksudnya begini, nanti kita akan bahas diskusi. Kita kayak ibaratnya lagi meeting sama publisher video yang akan kita buat gitu ya. Dengan direktur, dengan penulis naskah, segala macam. Nanti kita akan ngobrol di situ sesuai dengan topik masing-masing. Setelah nanti selesai baru kita teman-teman coba bikin di rumah. Nah, visi misi kelas ini kan begitu ya, Mas Iqbal ya? Yes. Jadi langsung ke ininya. Sorry. Bentar. Yes. Belum clear. Maksudnya PR-nya itu menyiapkan konten secara detail sudah mau ngapain, ininya apa seperti apa gitu. Mungkin Mas. Boleh. Tadi maksudnya praktek
atau seperti apa gitu. Oh. Kalau tadi yang saya tangkap terakhir berarti kita nanti meetingin topik ini gitu. Mas Terus Hud, mau ya ya sebelum PR dulu dari materi yang tadi Om Den sampaikan, Mas Hud dan Mas Mufti udah clear belum tentang tadi PR-nya, clusteringnya itu udah clear belum? Clear. Clear. Mas Hud udah clear belum? Atau masih ngawang-ngawang nih clusteringnya? Atau udah clear? Semakin clear. ya clear sih tadi yang terakhir tadi yang membuat saya clear contoh tadi. Jadi memang clustering tadi, kalau clustering itu nanti adalah ternyata cluster dari penonton kita kan yang dimaksud ya. Nonton. Cluster dari penonton channel kita kan gitu, yang nanti kemudian dianalisa untuk memperbaiki bagaimana konten berikutnya kan gitu ya. Nah tadi cukup yang baru buat saya tadi yang benar, ketika membahas bisnis sampingan itu harusnya larinya kembali ke core-nya channel kan ya gitu. Jadi misalnya dia ngatur kerjanya seperti apa kok bisa bisnis gitu. Dia menyisihkan uangnya seperti apa caranya, segala macam itu kan ya. Betul. Jadi mungkin yang akan membuat cluster back to tadi kan ya, back to ke situ kan ya, gitu. Karena ya. Om Suhud kan bukan ahli bisnis kemungkinan Ya, ya, betul, bukan betul. ahli bisnis yang ahli UKM dan seterusnya yang bisa ngasih itu. Iya. Tapi saat kita ngambil itu angle-nya harus dari Angle-nya clusternya. betul angle. Sama, Pak Ustadz juga angle-nya harus menunjukkan kemampuan untuk mengajari. Ya. Berarti mungkin gini kali Om Den ya, based on output yang mau Mas Mufti sama Mas Hud dapat ya, dikenal pengen kelas bagi siapa gitu ya Mas. Betul. Ya, kita akan menyediakan video, menyediakan channel untuk penonton dengan minat yang mana gitu. Fokus di situ. Mau pekerjanya atau pebisnis, contoh misalkan ada dua ya. Yes. Mau pegawainya untuk bisnisnya misalkan. Kan dua-duanya mungkin kerja juga, bisnis kerja buat bisnisnya sendiri tapi ya. Kita memberikan info bisnis secara how to sharingnya tuh boleh-boleh aja. Misalnya si orang ini juga ini, tapi biarkan dia kita lebih share ke lebih menampilkan sharingnya dia ya daripada kita yang ngasih strateginya misalnya. Oke. Ya kan? Oh ternyata gitu toh kamu bikin tepung ayamnya gitu kan. Bukan kita yang ngajarin tepungnya harus sekian ya. Kalau kamu mau untung gede itu bukan bidang saya. Biarkan mereka yang sharing. Kalau kita kecuali bisa aja Om Suhud ngajak pasangan jualan di Instagram, ya kan? Jadi contoh bisa aja itu, ya kan? Cara mencari uang tambahan untuk istri karyawan. Wawancara aja deket sebelahannya sudah istri ada. sendiri ya. Sambil promoin dagangannya pun boleh aja. Iya. Ya kalau mau follow nih nanti DM deh cara ngomong di depan kamera, saya aja kalah misalnya bisa gitu kan. Iya. Oke. Itu bisa jadi ide. Oke. Berarti kalau untuk materinya sudah kurang lebih sudah nangkap ya Mas Mufti sama Mas Suhud ya. Nangkap. Insyaallah. Sekarang PR-nya deh. Kita masuk ke PR sekarang kalau udah nangkap ya. Oke. Jadi PR-nya kan ini ada waktu nih Om Den ya. Dari hari Jumat, Selasa ya. Minggu, Senin, 4 hari lah ya buat ngerjain PR. Kalau bikin video, kalau bikin video sih bisa dapat 5 kayaknya Om Den. Ya sudah mau coba langsung bikin video bisa, tapi saya pengennya gini dulu deh. Sebentar. Untuk Mas Suhud itu sekarang kalau ngomongin masalah clustering itu lebih fokus di mana? Paling nggak terakhir Mas. Masih pegawai ya? Pegawai. Cara naik gaji. Tadi kan saya sumber kesejahteraan itu ada 2 ya. Yang kadang yang diharapkan oleh pekerja itu ada 2 ya. Di tempat kerja dia cepat karir dan cepat naik gaji, di luar punya sampingan gitu. Akhirnya ke clustering ke situ tuh. Oke. So far view-nya masih sama, yang agak rame perjanjian kerjasama, bukan lagu. Kenapa lagu rame? Malah lagu. Itu ciptaan kita itu. Cara menghitung lu. Tapi so far sih memang karena diarahkan ke pegawai jadinya ya memang begini gitu. Iya. Tapi nggak apa-apa sih, maksudnya
kita juga nggak usah takut untuk bereksperimen nantinya. Yang saya sampaikan tadi adalah untuk mempercepat kita mengumpulkan data ke YouTube biar YouTube paham channelnya kita. Nah, kalau misalnya ini sebenarnya kalau untuk Mas Suhud ini sebenarnya sudah tinggal lihat analitik sih. Nanti tapi kalau nggak gini aja. Kita kan mau coba lebih memberikan inspirasi untuk masalah kesejahteraan buruh gitu ya, untuk Mas Suhud ya. Edukasi untuk ini nggak apa-apa. Sekarang coba cara membuat motor kinclong. Coba nanti untuk topik-topiknya kira-kira Mas Suhud mau bahas apa sih? Yang kalau yang terkait sama usaha kan ada juga cukup lumayan juga tuh banyak. Yang tadinya office boy terus jadi big boss gitu ya. Nah itu kan interview tapi dia ya. Tapi gini, ini juga terlalu harus dipersempit lagi. Iya itu. Model begitu kan model-model ala-ala Christina Lee gitu ya, yang model dari bos dari bos. Nah, apakah dengan diberi informasi semacam itu teman-teman buruh akan gimana gitu kan? Iya sih nggak ada ininya sih. Ya kan? Cuman oh iya gitu gitu. Iya dah gitu. Di situ mah enak gitu doang. Biasanya gitu. Itu mah enak. Enak gitu kan. Nah, warisan tanah lah gua ngontrak aja susah gitu. Iya gitu itu. Nah bisa aja nanti dipereceh lagi gitu. Iya. Dulu kalau nggak salah saya pernah ngasih tahu Om Sub yang ada channel kecil yang dia kontennya cuma sharing gimana ide jualan modal 500.000 pakai agar-agar swallow yang nonton sampai juta-jutaan gitu. Iya, masih trending. Masih saya lupa malah nama channelnya apa. Nah itu kan receh sebenarnya. Recehnya karena dia ngajarin sih, tapi kan nggak mungkin Om Suhud ngajarin bikin cendol gitu nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah paling banter memang dari testimoni masih bisa, collab masih bisa. Cuma apakah ada gitu teman-teman yang levelnya nggak usah sampai yang miliaran lah gitu. Oke, atau apa? Mungkin bukan dari sisi bisnis itu, dari sisi maintain kayak tadi itu. Yang saya nggak sengaja nyeletuk misalnya cara mengatur waktu misalnya. Kalau shift-shiftan gimana? Atau misalnya peluang bisnis apa aja sih yang bisa dilakukan tanpa mengganggu apa gitu. Kalau yang sedang saya siapkan itu sih Bang. Jadi usaha sampingan, tapi saya sudah riset secara berapa modalnya. Kemudian berapa persentage yang harus disiapkan. Nah dari situ baru korelasinya terhadap gaji. Kalau yang sekarang lagi ini, jadi sudah saya kumpulin itu ada 17 usaha dengan modal di bawah 10 juta. Nah, di bawah 10 juta itu kalau di pabrik itu kan suka ini ada namanya bisnis overtime gitu ya. Oke. Iya kan dia suka lembur gantiin temennya segala macam gitu. Nah, cara menghitung overtime per jamnya kan udah ada di channel itu. Nah, sekarang untuk bisa usaha ini itu kamu butuh overtime berapa jam sih sehingga kamu bisa membuka usaha ini loh gitu. Itu sih lagi riset ke situ. Kalau cuman ada 10 bisa aja bagi 2 gitu ya, 5-5 gitu kan. 5-5 ya. Tapi pembagiannya mungkin yang masih yang satu kelompok itu ada hubungannya, satu kelompok lagi misalnya 5 itu yang masih di dalam pabrik misalnya, yang 5 lagi yang diusahakan di luar pabrik misalnya. Di dalam pabrik ya misalnya itu nggak tahu jadi bisnis gitu ya. Menggantikan teman, jualan sarapan. Iya, nitip absen, tapi itu cuing-cuing habis kelas kemarin sih Bang. Cuing-cuingnya habis kelas kemarin gitu. Tapi sebenarnya kalau kelas awalnya kan tadi yang sifatnya sejahteraan melalui jalurnya di kantor gitu, maksudnya di pabrik lah. Kita coba aja setengah-setengah ya. Nanti teman-teman nyiapin beberapa topik. Kalau untuk Ustadz mungkin sekaligus itu sebenarnya buat nyiapin silabusnya. Nyiapin untuk kurikulumnya. Coba bikin kurikulumnya yang mau model pembelajarannya, katakanlah untuk yang premium dan untuk yang di YouTube mau disusun seperti apa. Baru nanti kita coba modelingnya seperti apa yang paling enak kita bedah lagi. Jadi maksudnya gini Om ya, mereka bikin
konten plan-nya ya? Konten plan. Konten plan, oke. Konten plan. Kalau bisa sekaligus SEO ya SEO, tapi saya lebih ke konten plan dulu karena yang akan kita bahas nanti kan lebih ke kreatifnya. Sambil saya lihat nanti video yang sudah ada. Kalau di sini Masud sudah ada, nanti coba saya kasih masukan apa yang bisa diperbaiki. Sambil nanti konten plan itu akan kita set seperti apa. Jadi nanti setelah selesai kelas bisa aja nanti langsung dipraktikin gitu. Oke. Sembari yes. Berapa konten plan untuk Mas Mufti dan Mas Suhud? 5 aja harusnya sudah cukup sih. 5 ideas penulisan atau langsung syuting? 5 ideas. Jadi gini, sambil nunggu kita berapa sih? Harusnya nggak usah bikin video dulu, nggak apa-apa sih, konten plan. Jadi saya pengen nanti pelan-pelan bareng-bareng kita coba eksekusinya seperti apa sih, persiapannya apa aja. Oke, berarti konten plan itu topik-topik SEO-nya juga ya, termasuk ya? SEO boleh, tapi paling nggak terutama kalau ya sama aja lah. Topiknya aja deh misalnya. Tapi kalau untuk Pak Ustadz, sepertinya harus sekalian nantinya untuk menjalankan silabusnya gitu loh. Maksudnya untuk keuntungan YouTube ya. Oh iya. Jangan saya mau bahas surat apa. Padahal harusnya sebelum surat ini harusnya belajar ini dulu gitu. Jadi nggak loncat-loncat. Karena kalau untuk Pak Ustadz udah harus kelihatan runutannya, karena itu urusannya playlist ya. Kalau Om Suhud kan akan banyak banget modifikasi, nggak masalah gitu. Tapi tetap masalah topiknya harus kelihatan apa. Boleh nggak Bang, kalau saya ditengok dikit aja channel saya, biar saya bisa, maksudnya ini sebenarnya lebih ke mana sih gitu, dengan modal saya udah misalnya yang sekarang jalan ini, itu lebih kuat di sisi mana gitu. Jadi nanti pada saat saya mengambil sampling tema yang kemudian nanti akan dibuat nanti jadi PR, itu minimal saya ada modal itu dulu deh gitu. Dari situ coba gitu. Oke, kalau ada beberapa ini ya. Pertama memang dari topik ya, dari clustering tadi. Ya kan, dari clustering tadi kalau bisa jadi bahan pertimbangan apa aja kemarin Mas Iqbal, saya pernah nyatet tapi kok saya lupa sendiri. Oke, pertimbangan kayaknya Mas Hud tetap butuh itu tuh, masukan itu deh. Cuma catatan saya nggak tahu kemana. Yang itu loh, yang terakhir adalah masalah produksi video. Oke, ini saya buka oretan dulu. Jadi ada beberapa pertimbangan yang bisa dijadikan Mas Hud untuk sementara memantapkan hati dulu. Untuk lari dari mana itu nanti mending ini ya Om Den ya, yang paling disukai, banyak luas peminatnya, evergreen, produksi kontennya mudah atau enggak, sama goalsnya clear ya. Nah itu masih sebagian dari tadi itu Mas Hud, ditambah konten produksi kontennya lebih leluasa mana, dengan mencari testimoni pengusaha yang sudah jalan di manapun itu memungkinkan nggak tuh sekarang? Kalau nggak memungkinkan, kita bisa ngomongin masalah tadi, misalnya ide bisnis, misalnya model-model bisnis, tapi punya konten lagi yang serupa nggak, yang bisa jadiin bahan. Minatnya banyak, tapi evergreen, tapi ternyata bikin kontennya agak susah nih nyari referensinya misalnya. Contoh misalkan mungkin gini ya, kalau Mas Hud misalkan pingin kayak Christina Lee ya, mengundang para pebisnis sukses, contoh di luar topik Mas Hud. Misalkan saya kayaknya kayak Christina Lee nih, mengundang para pebisnis sukses kayak Mary Riana. Tapi ternyata Mas Hud nggak punya network sana, itu kan bakal jadi repot gitu ya. Jadi PR, nggak memudahkan, malah nggak bikin jadinya. Kenalan dulu, ini dulu. Gitu. Tapi kalau saya lihat cara usaha sampingan pekerja ini minatnya agak lumayan loh. Agak bagus dibanding. Cukup banyak ya. Cuma nanti pertemuan selanjutnya itu sistemnya itu nanti untuk Om Sud kita akan sambil lihat retensi penontonnya seperti apa detailnya. Ya. Baru yang spike, yang naik, yang turun, yang berkelanjutan kita adaptasi untuk format videonya nanti seperti apa. Oke. Untuk Pak Ustadz ya itu tadi. Coba bikin silabusnya, urutannya, kurikulumnya seperti apa buat dijadikan konten plan.
Iya. Oke ya. Oke, berarti PR-nya sebenarnya konten plan ya Om Den ya? Konten plan aja. Konten plan. 5 konten plan buat Mas Suhud, Mas Mufti. Ini perlu mereka clustering nggak Om Den? Klasternya sih kalau untuk Mas Suhud masih tetap untuk yang usaha aja, yang usaha untuk karyawan aja. Kalau Mas Mufti? Sesuai silabusnya, saya kurang menguasai urutan pengajaran di Al-Quran di pesantren. Ini udah jadi sih. Oh, langsung jadi ya. Udah 3. Oke, udah 3. Oke, udah 3 itu ya nanti ya paling gimana ya? Saya takutnya bukan salah ya, agak beda gitu. Bayangan saya sih tetap ada kategori, setiap kategori ada ininya, urutannya gitu. Misalnya tadi kan saya sempat mention kategori target lagi ya, target untuk anak-anak misalnya ada nggak sih urutannya, target untuk dewasa ada nggak sih, atau sama aja tinggal cara ngajarnya aja yang beda, misalkan saya kurang tahu ya tekniknya. Nah itu dipikirkan hanya bukan judulnya aja tapi urutannya mulai dari mana. Apakah itu bisa langsung jadi segitu ataukah coba dianalisa lagi, jangan-jangan bisa dibedah lagi, bisa dipisah lagi maksudnya. Pasti Pak Ustadz sudah kebayang nih kalau saya ngajar ini waktunya 2 jam misalnya, ya bagi 2 aja misalnya, bikin aja 15 menit misalnya, ya bagi 4 dan seterusnya. Jadi coba ini nanti kita akan ketahuan di pertemuan selanjutnya ya. Iya. Oke. Dibikin dulu aja Mas Mufti PR-nya, 5 topik tadi Mas Bot. Mas lagi nggak Mas Den PR-nya? Udah itu aja. Udah itu 5 bos. Oh jangan banyak-banyak. Enggak. Oke. Mungkin ini kalau Mas Ajis, Mas Mufti sama Mas Suhud kalau biar gampang buat penulisan konten plan pakai Trello Mas Mufti, Mas Suhud. Saya kata ya Om Den pakai apa biasanya? Saya pakai kertas oret-oretan Mas. Boleh. Saya pakai notepad. Notepad kalau ada notepad. Nah, Tubadi kan aja konten plan itu, konten planner gitu ya. Ada di Tubadi ya? Ya tapi kayak notepad biasa sih sebenarnya. Saya kasih tips sedikit ya. Topik planner. Ini kalau Trello kurang lebih gini Mas Suhud nih. Aplikasi. Bisa di handphone, bisa di PC, bisa di apapun. Oh, bisa HP ya? Bisa. Ini kita bisa. Ini kalau ini tak pecah-pecah ya, di Instagram, ada Facebook, ada Medium, ada TikTok tuh ya. Judul-judulnya. Kalau YouTube masih belajar konten itu. Jadi tak kosongin dulu. Nih, kita bisa upload gambar, penulisannya udah bagaimana. Gitu. Ya gitu kurang lebih. Skrip juga bisa di sini. Gitu. Nah kalau udah punya tim Mas Suhud atau Mas Mufti bisa collaborate di sini, timnya yang upload di sini. Kayak ini saya nulis, dia yang desain. Oh gitu. Sini. Oke, jadi saya cek ini aja. Tulisan, skripnya, ya gitulah kurang lebih. Oke. Ini masih ada ini enggak ya? Sorry saya harus ada kelas nih. Siap, udah aman. Udah aman ya? Mas Iqbal kalau mau diteruskan ngobrol-ngobrolnya, saya mohon maaf permisi dulu buat semuanya. Siap, Om Den. Monggo. Yuk. Terima kasih ilmunya. Sama-sama. Terima kasih Om Den. Yuk. Terima kasih Bang. Oke, Mas Atta, nggak lanjut. Ya, terima kasih semua teman-teman. Ya, praktikal banget ya Om Den ya. Saya juga tadi nyatet, saya tadi juga, ya ini jadi PR juga buat saya yang lagi teman-teman. Kayaknya nggak usah lama-lama, mungkin berapa udah mau ngebul, mau kerja tugas ya. Ya. Jadi jangan dibocorin ke kelas malam, ingat ya, biar mereka serunya sama. Pokoknya kita selalu selangkah lebih karena kita yang siang. Berarti Bang Den nanti malam lagi ya? Lagi mereka. Malam-malam itu kadang-kadang mereka sampai kalau Mas Gandhi kemarin di kafe sampai jam 10 malam. Ya udahlah, prinsip malam kan. Kalau kita kan masih bisa mandi-mandi dulu, ntar malam kerjain gitu ya. Iya. Mas Suhud, terima kasih. Siap. Thank you, Bang. Oke, terima kasih juga. Sakit pusing berarti bener ya. Berarti gitu ya. Pokoknya ikutin aja ya. Seperti yang saya bilang, teman-teman ikutin aja. Biarkan Mas Den dengan saya itu dan kami mewarnai lah gitu ya. Siap. Ya, pola
channel yang utuh, nanti secara lengkap, habis itu tinggal udah punya framework, apapun nanti channel yang mau dibikin, harusnya bisa dulu. Siap. Bismillah. Kayaknya itu aja kali, biar gak kelamaan. Ya, Bal ya? Siap. Bismillah, ngaji yuk. Ngaji yuk. Iya. Nah. Sampai bertemu di konten plan berikutnya. TV ini. Oke. Mas Putih kirim ya tugasnya ya. Jangan lupa. Ya nanti tak ketikkan dulu ya, masih Boleh. otoretan. Ya, nggak apa-apa. Mau tapi dikirim ya. Gitu ya. Iya, kalau pakai handphone kan lama kecil-kecil. Siap, nggak apa-apa. Mas thank you Mas Mufti. Sama-sama. Kita Sama-sama, ketemu Mas. di Mas Iba, Mas hari Tata, Pak Suhud. ya. Ini ada waktu buat ngerjain tugasnya. Siap. Thank you. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.